Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Doa dan harapan saya, semoga siapapun yang menyaksikan video ini selalu dalam naungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala musibah, selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, serta rezeki yang berkah melimpah. Sebelum lanjut, kami mengajak sahabat semua, mari bersama-sama kita bangun channel ini agar semakin bermanfaat dengan menekan tombol like dan subscribe. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, nabi-nabi Allah yang wajib kita ketahui ada 25. Namun selain itu masih ada banyak nabi lainnya. Menurut hadis, jumlah nabi mencapai 124.000 dan 315 diantaranya diangkat menjadi rasul. Setiap nabi dan rasul memiliki kisah serta mukjizatnya masing-masing yang menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam. Menurut sebagian ulama, terdapat 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini. Yang pertama adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris lahir di Babilonia. Beliau adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam dan menjadi nabi kedua yang wajib diimani. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang cerdas dan rajin belajar. Ia menguasai berbagai keahlian seperti membaca, menulis, membangun rumah, hingga ilmu perbintangan. Selain itu, Nabi Idris sangat memuliakan tamu. Suatu hari malaikat maut datang mengunjungi Nabi Idris karena penasaran dengan sosoknya yang terkenal di langit. Malaikat maut mengetuk pintu rumahnya dan disambut dengan penuh hormat oleh Nabi Idris, tanpa mengetahui bahwa tamu itu adalah malaikat Israel. Setelah tinggal bersama selama 4 hari, Nabi Idris mulai menyadari ada keanehan pada tamunya. Akhirnya, malaikat Israel mengungkapkan jati dirinya, dan Nabi Idris mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, Nabi Idris ingin merasakan bagaimana rasanya mati. Atas izin Allah, permintaan ini dikabulkan dan malaikat Israel mencabut nyawanya sementara waktu. Permintaan kedua, Nabi Idris ingin melihat neraka. Ketika diperlihatkan neraka, Nabi Idris merasa tidak sanggup melihat siksaan yang sangat mengerikan. Yang ketiga, Nabi Idris meminta untuk melihat surga. Ketika diperlihatkan surga, Nabi Idris terpesona dengan keindahannya hingga ia sengaja meninggalkan alas kakinya di sana. Dengan kecerdikannya, Nabi Idris meminta izin untuk kembali mengambilnya, dan atas kehendak Allah, beliau diangkat ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 57. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Selanjutnya nabi yang kedua adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah nabi yang misterius. Namanya tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran, namun ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Nabi Khidir disebut sebagai Khidir, artinya hijau,
karena tempat yang ia pijak akan menjadi subur dan menghijau. Nabi Musa alaihissalam pernah berguru kepada Nabi Khidir, seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82. Para ulama pun berbeda pendapat mengenai apakah Nabi Khidir masih hidup atau tidak. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini dan akan tetap hidup sampai hari kiamat. Menurut sebagian riwayat, Nabi Khidir pernah meminum air dari mata air kehidupan yang membuatnya tetap hidup hingga kini. Tugasnya adalah memberikan petunjuk kepada wali-wali Allah dan mengajarkan hikmah kepada mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas lahir di Lebanon dan diutus untuk kaum Bani Israel yang tinggal di sekitar wilayah Yordan dan Syam. Beliau adalah sosok yang lembut hati dan penuh kasih. Suatu ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya. Nabi Ilyas bertanya, "Apakah aku harus meninggalkan dunia ini?" Malaikat menjawab, "Iya." Nabi Ilyas menangis, namun bukan karena takut mati, melainkan karena merasa kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Atas kehendak Allah, tugas pencabutan nyawanya ditunda, dan Nabi Ilyas diyakini masih hidup hingga saat ini. Di dalam kitab Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Ilyas sering bertemu dengan Nabi Khidir setiap bulan Ramadan di Baitullah. Mereka beribadah bersama, minum air zam-zam, dan saling mencukur rambut untuk bertahallul. Selanjutnya Nabi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bin Maryam adalah nabi yang lahir tanpa seorang ayah. Beliau diberi banyak mukjizat oleh Allah. Salah satunya adalah diselamatkan dari penyaliban. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menggantikan Nabi Isa dengan orang yang diserupakan dengannya. Menurut sebagian ulama, orang tersebut adalah murid Nabi Isa yang durhaka yang bernama Yudas. Wajah Yudas diubah sehingga menyerupai Nabi Isa, sehingga orang-orang menyangka bahwa Nabi Isa telah disalib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima." Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi Isa tidak wafat, melainkan diangkat ke langit oleh Allah dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk memerangi Dajjal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah keempat nabi yang diyakini masih hidup saat ini menurut sebagian pendapat ulama. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.